Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Engkau kami sebut, Engkau kami panggil dengan sebutan yang sangat mesra, Bapa. Dan kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah putra-putra kesayangan-Mu. Kami bukanlah orang asing. Kami bukanlah pendatang, tapi menjadi bagian dari keluarga-Mu sendiri. Keluarga Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga gereja. Bantu kami ya Bapa untuk menyadari anugerah yang luar biasa ini. Sehingga kami merasa tenang, damai, tentram. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang seringkali menjadi sebab kegelisahan, ketidaktenangan, kecemasan, dan ketakutan kita di dunia ini? Atau boleh dikatakan lebih luas lagi, apa yang menjadi sumber penyakit kita? Sumber ketidakdamaian dalam hati kita. Saudara, ada satu hal yang saya pikir yang menjadi sumber sebabnya. Coba Anda perhatikan dalam bacaan Injil minggu-minggu ini, Yesus berbicara dan berdoa tentang, bukannya tentang, berdoa kepada Bapanya di surga. Dan dia menyebut sebagai anak. Saudara, saya kira ini yang kunci dari iman kita. Yang membuat kita harus menjadi aman, tentram, damai. Kita berakar pada akar yang tepat. Yaitu kita adalah anak-anak Bapa. Sikap dan pemahaman dan penghayatan kita sebagai anak itu adalah sesuatu yang mendasar, kesadaran, consciousness, higher consciousness. Ya. Dan itulah sebabnya ketika kita tidak menyadari diri sebagai anak, kita seperti budak, seperti orang asing yang minta-minta kepada Bapa, Bapa, sembuhkan aku, sembuhkan aku. Tapi kita tidak sebagai anak. Kita hanya sebagai orang asing yang mengemis dalam tanda petik kepada Bapa. Bapa. Ya. Nah, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, kita sungguh-sungguh adalah anak. Kita bukan orang asing. Anda bisa bayangkan keluarga. Bagaimana Anda ketika mendengar anak Anda yang Anda sayangi, yang Anda kasihi, memohon sesuatu, ya, menantikan sesuatu dari bapaknya. Maka dalam Injil Matius mengatakan, jika seorang anak minta roti, tak mungkin seorang bapa memberikan ular. Jika seorang anak minta telur, tak mungkin bapa memberikan racun. Tak mungkin. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, Yesus mengajarkan kepada kita doa ini, doa Bapa kami, yang berasal dari mulut Yesus sendiri. Doa yang berasal verba ipsissima Jesu Christi. Verba ipsissima Jesu Christi. Doa yang Kristus, Yesus sendiri ajarkan kepada kita, yang kita doakan setiap hari. Our Father. Ya. Bapa. Dan itulah salah satu core, inti dari ajaran Yesus. Dan ini yang membedakan agama Kristen dengan agama non-Kristen. Ya. Ajaran Yesus tentang Bapa. Gambaran
Yang ditawarkan Yesus adalah Allah kita itu adalah Allah Bapa yang penuh kasih, penuh pengampunan, ya, penuh belas kasihan. Kita lihat anak yang hilang itu. Ya, anak yang hilang itu menghaki haknya sebagai anak dan minta kepada Bapa untuk diberikan. Dan itulah kita semua ketika kita menjual hak kita, hak prerogatif kita sebagai anak, kita jual, kita perlakukan, kita ganti dengan hal-hal lain yang menyenangkan kita. Ya, tetapi hak itu tetap ada di dalam diri kita, melekat dalam diri kita. Maka ketika anak yang hilang itu datang, Bapa justru memberikan lebih daripada yang dia punyai. Memberikan cincin, tanda kembalinya dia sang anak, memberikan jubah baru dengan pesta. Jadi para saudara, menurut saya kegelisahan, kecemasan, ketakutan, penderitaan kita di dunia ini karena kita belum menyadari anugerah yang terindah itu sebagai anak. Anak Bapa, bagian dari keluarga, bukan stranger, bukan orang asing, bukan orang pengemis, bukan yang di luar rumah, tapi di dalam rumah. Dan kita diajak untuk masuk di dalam relasi internal Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita menjadi bagian dari itu. Dan Yesus mengatakan, aku pergi untuk mempersiapkan rumah bagimu. Di rumah Bapakku yang begitu luas. Wah, coba lihat. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang kira-kira perlu kita lakukan supaya kesadaran itu sungguh-sungguh mendalam dalam diri kita. Sungguh-sungguh menguat. Saya secara pribadi, apa yang saya lakukan? Ya bisa Anda tiru, bisa Anda teladani, bisa Anda juga tidak, ya terserah. Tapi yang saya lakukan karena saya tahu ini merupakan suatu anugerah, tapi juga suatu latihan. Jadi apa yang kita dengarkan itu dua sisi selalu kita perhatikan. Anugerah, sisi gratis dari Allah, tetapi juga harus dilatih. Maka apa yang saya lakukan adalah ketika saya jalan-jalan setiap pagi, maka saya coba mendoakan doa Bapa kami sambil jalan Bapa kami yang ada di surga, kurang lebih lah antara 50 kali. Ya, 50 kali doa itu Bapa kami dan seterusnya dengan pelan-pelan, dengan didaraskan, ya rosario saya pakai dengan menggantikan doa Bapa kami dan terus. Ya saya menyadari dengan doa-doa seperti itu ternyata dia memberikan sesuatu kesadaran lebih dalam pada saya. Oh luar biasa. Ya. Jadi yang kedua, kita perhatikan juga relasi kita dengan Tuhan itu juga sangat ditentukan relasi kita dengan Bapa kita. Bapa manusiawi kita. Maka ketika relasi kita dengan Bapa manusiawi kita tidak baik, sulit bagi kita untuk berdoa Bapa kami. Nah, jadi dengan kata lain ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Bapa kita di dunia ini adalah representasi dari Bapa kita di surga. Maka orang tua kita merupakan representasi dari Bapa kita di surga yang membimbing menuntun kita. Dan kita tahu tidak semua Bapa sungguh-sungguh bertindak dengan benar, dengan baik. Nah jadi kita ini juga merupakan suatu proses ketika kita berdoa Bapa kami, Tuhan juga memproses kita, memperbaiki kita, menyembuhkan luka-luka kita bersama dengan Bapa kita. Saudara, sekali lagi saya mengatakan, coba Anda perhatikan dalam kitab suci. Ya. Bapa. Yesus mengajarkan tentang Bapakku di surga yang penuh belas kasih, yang tidak memperhitungkan dosa-dosa kita sekalipun. Tidak mengingat-ingat dosa-dosa kita sekalipun. Itulah Bapa kita. Di saat-saat ini Yesus berdoa supaya ya, kita bersatu satu sama lain. Seperti Bapa dan Putra bersatu. Seperti Bapa mencintai aku pun mencintai kamu. Semoga Anda dan saya dan kita semua bertumbuh berkembang dalam pemahaman dan penghayatan bahwa Allah adalah Bapa. Dan Yesus mengatakan kalau kamu ingin sampai kepada Bapa harus lewat aku. Ya. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwa sentralitas bahwa Bapa itu mengutus anaknya, putranya untuk membawa orang kepada Bapa. Dan Yesus tahu bahwa orang-orang yang diserahi itu adalah berasal dari Bapa. Bapa yang memberikan itu kepada putra.
Demikian juga misalnya dalam keluarga Anda, dalam hidup perkawinan. Suami itu diberikan Allah kepada Anda, kepada istri. Istri itu diberikan oleh Allah kepada Anda. Dan anak-anak itu Tuhan berikan kepada Anda untuk Anda bimbing, tuntun, dan seterusnya. Untuk mengerti, memahami bahwa Tuhan kita, Bapa kita adalah penuh belas kasih. Jangan sampai kita sebagai anak sulung, kita berada di dalam rumah tetapi kita tidak tahu bahwa Bapa mencintai kita. Seperti yang terjadi pada anak yang sulung itu. Aku bersama Bapa bertahun-tahun. Bapa tidak pernah memberikan kepadaku kambing pun untuk pesta. Nah, inilah ya ketidakmampuan kita memahami. Kita juga seringkali seperti itu. Kita berada di rumah Bapa, kita berada di tempat yang begitu luas, indah dan dalam kehidupan ini. Tapi kita tidak memahami, tidak mengerti, tidak menyadari bahwa Bapa kita sungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk kita. Itulah saudara kegagalan kita dalam menghayati karunia Tuhan yang sungguh indah bagi kita. Semoga Anda dan saya menjelang hari Pentakosta ini menyadari karunia yang begitu indah itu. Semoga Tuhan memberkati Anda dan kita semua melatih diri. Ya, lakukan doa Bapa kami minimal 10 kali setiap hari. Sekali lagi, saya meminta sesuatu itu bentuk-bentuk latihan spiritual exercises. Sehingga ketika kita menyadari itu, semakin lama semakin kesadaran itu semakin dalam, semakin tinggi, semakin menguat. Dan itu akhirnya membuat kita melakukan segala sesuatu. Dan Tuhan yang telah memberikan itu kepada kita, kita alami, kita rasakan. Jadi sekali lagi semua aktivitas rohani, entah doa rosario, entah mendengarkan mendengarkan sabda, melakukan tindakan-tindakan kasih, itu adalah semua mau membuat kesadaran kita lebih dalam, ya. Dan dengan kesadaran lebih dalam itu kita dengan otomatis menjalankan segala sesuatu dengan penuh ketulusan, tanpa pamrih, tanpa kewajiban. Jadi lahir dari suatu kesadaran yang dalam bahwa ini kulakukan karena cinta Tuhan kepadaku dan aku membalasnya bagi orang lain. Tanpa reserve, tanpa pamrih. Semoga ini terjadi dalam diri Anda dan saya. Allah, Engkaulah Bapakku. Kuserahkan hidupku kepadamu. Kujalani dengan totalitas penyerahanku kepadamu. Berkat Tuhan atas Anda semua. Semoga Anda mengalami Allah kita adalah Bapa yang penuh kasih. Seperti Yesus, ya Bapa, aku ingin semua bersatu dalam aku dan dalam Engkau. Betapa luar biasa doa Yesus. Dan Yesus sampai sekarang tetap berdoa untuk kita. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.